Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau menyelami satu karya klasik yang pengaruhnya luar biasa. Etika Nikomakea dari Aristoteles. Sumber kita kali ini potongan-potongan terjemahan F.H. Peters yang Anda bagikan. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau gali inti pemikiran Aristoteles soal gimana sih cara menjalani hidup yang baik itu. Oke, dia mulai dengan pertanyaan dasar banget. Semua yang kita lakukan itu kan kayaknya tujuannya ke suatu kebaikan ya. Tapi apa sih kebaikan tertinggi itu? Tujuan akhir dari semua-muanya kita. Pertanyaan penting banget itu. Dan jawaban singkat Aristoteles, itu eudaimonia, seringnya sih diterjemahin jadi kebahagiaan atau hidup yang berkembang. Eudaimonia ya. Tapi nah ini penting nih. Ini bukan sekedar rasa senang sesaat atau euforia gitu aja. Buat Aristoteles, eudaimonia itu sesuatu yang jauh lebih dalam. Lebih objektif malah. Intinya soal ngejalanin hidup dengan cara tertentu. Menarik, menarik. Di awal-awal buku itu dia langsung kayak nepihin gagasan umum ya, yang nyamain kebahagiaan sama kesenangan, kekayaan, atau bahkan kehormatan. Kenapa tuh pandangan populer ini menurut dia keliru? Kayaknya masih relevan banget ya sekarang, banyak orang masih ngejar itu kan. Iya, relevan banget. Aristoteles itu ngelihatnya gini sih. Kesenangan itu seringkali sifatnya ya kayak hewani gitu. Dan bisa menjerumuskan. Nggak stabil lah. Nggak stabil. Terus kekayaan, ya itu cuma alat. Sarana aja, bukan tujuan akhir itu sendiri. Oke, cuma alat. Nah, kehormatan, itu lebih repot lagi. Itu kan lebih tergantung sama siapa yang ngasih hormat ya kan? Bukan murni dari diri kita sendiri. Oh iya, benar juga. Jadi, ya, semuanya itu nggak final. Kita pengen itu ya buat hal lain. Atau karena faktor luar. Aristoteles tuh nyari sesuatu yang kita kejar ya demi dirinya sendiri. Itu loh, tujuan akhir yang bikin hidup kita jadi bermakna secara utuh. Dan dia bahkan sempat kayak agak melawan gurunya sendiri ya, Plato, dengan kritik ide kebaikan universal yang abstrak itu. Katanya nggak praktis. Betul, betul. Yang abstrak itu ya, dia merasa itu kurang praktis gitu. Aristoteles ini jauh lebih membumilah pendekatannya. Dia nanya, apa sih fungsi unik manusia itu? Apa yang bedain kita dari tumbuhan atau hewan lain? Apa tuh? Jawabannya, kemampuan kita pakai akal. Rasio. Jadi kesimpulannya di buku Iun bab 7 itu, cukup radikal sih. Gimana tuh? Bahwa eudaimonia itu, ya aktivitas jiwa yang sesuai dengan keutamaan. Arete istilahnya. Keunggulan gitu. Aktivitas jiwa sesuai keutamaan. Iya, dan kalau ada banyak keutamaan, ya sesuai sama yang terbaik dan terlengkap. Terus, harus dijalanin sepanjang hidup yang utuh. Gitu. Jadi bukan soal punya sesuatu ya, tapi soal melakukan sesuatu dengan cara yang unggul, pakai akal kita. Ini aktif banget ya pemikirannya, bukan pasif. Aktif, betul. Dia sih ngakuin kita butuh hal-hal eksternal kayak temen atau sehat, tapi itu kayak pendukung aja ya, bukan intinya. Oke deh, kalau kebahagiaan itu aktivitas sesuai keutamaan, yuk kita bedah keutamaan ini. Dia bagi dua kan, moral dan intelektual. Mulai dari mana nih enaknya? Mungkin kita mulai dari keutamaan moral dulu kali ya. Soalnya ini yang paling nyambung sama tindakan kita sehari-hari. Boleh, boleh. Nah, poin krusial pertama dari buku 2 ini ye. Keutamaan moral itu bukan bawaan lahir. Sama sekali bukan. Oh, bukan bawaan. Bukan. Ini hasil dari kebiasaan. Etos istilahnya. Kayak kita jadi pemusik ya karena terus main musik, kita jadi adil ya karena terus ngelakuin tindakan adil. Karakter moral kita itu dibentuk sama apa yang kita lakuin berulang-ulang. Ini dia nih salah satu konsep paling terkenalnya. Keutamaan moral itu adalah jalan tengah, the mean, di antara dua ekstrim, kelebihan dan kekurangan. Bisa dijelasin dikit nggak? Konsep jalan tengah ini kedengarannya bijak ya, tapi kayaknya agak susah diterapin deh. Iya, ini sentral banget dalam pemikirannya. Coba ambil contoh keberanian deh. Oke, keberanian. Itu titik tengah antara jadi pengecut, nah ini kekurangan rasa percaya diri, kelebihan rasa takut, sama jadi gegabah atau nekat. Itu kelebihan rasa percaya diri, kekurangan rasa takut. Jadi di tengah-tengahnya ya? Atau contoh lain, kedermawanan itu di tengah-tengah antara kikir, pelit gitu ya, itu kekurangan, sama boros. Nah, itu kelebihan. Yang butuh makan lebih banyak dari pemula itu bagus banget buat jelasin ini. Tepat sekali.
Jalan tengah ini ditentuin sama akal sehat praktis. Maksudnya, apa yang bakal ditentuin sama orang yang bijaksana, pronimus istilahnya, dalam situasi itu. Jadi ini bukan relativisme terserah gue gitu ya. Oh, bukan. Bukan. Ada standar rasionalnya. Tapi penerapannya ya lihat konteks individunya juga. Dan, nah ini menarik lagi nih, orang yang benar-benar punya keutamaan, itu dia nemuin kesenangan loh pas ngelakuin tindakan yang bener itu. Seneng pas ngelakuinnya. Iya, bukan karena terpaksa gitu, tapi karena tindakannya itu selaras sama siapa dirinya seharusnya. Wah, berarti jadi orang baik itu emang perlu usaha ya. Nggak cukup cuma tahu mana yang benar. Kayak kata Aristoteles tadi, mirip orang sakit yang dengar nasihat dokter tapi nggak dijalanin. Pengetahuan aja nggak cukup ya tanpa latihan, pembiasaan. Presis. Dan ini nyambung kita ke buku 3. Di situ dibahas kapan kita bisa dianggap bertanggung jawab atas tindakan kita. Aristoteles bedain antara tindakan sukarela, voluntary, sama tidak sukarela, involuntary. Kenapa ini penting coba? Karena pujian sama celaan ya. Dasar etika kan itu. Cuma berlaku buat tindakan sukarela aja. Tepat. Tindakan dianggap nggak sukarela kalau karena paksaan dari luar yang mutlak atau karena ketidaktahuan fakta spesifik di situasi itu. Misalnya nggak tahu minuman yang dikasih udah dicampur sesuatu. Ini beda kan ya sama nggak tahu prinsip moral umum? Ya itu nggak diterima sama Aristoteles sebagai alasan. Iya juga ya. Nah, yang menarik nih, tindakan karena marah atau nafsu kuat, itu nggak dianggap tidak sukarela loh. Kita tetap bertanggung jawab. Terus dia ngenalin konsep pilihan, prohairesis namanya. Pilihan. Ya, ini lebih spesifik dari sekedar sukarela. Pilihan itu melibatkan deliberasi, pertimbangan rasional dulu gitu, soal sarana buat capai tujuan. Kita kan menginginkan tujuan, misalnya bahagia. Tapi kita memilih cara-cara spesifik buat mencapainya. Oke. Jadi kita mikir dulu caranya gimana gitu ya. Betul. Dan karena kita bisa milih sarana ini lewat pertimbangan, berarti ya kita tanggung jawab dong atas karakter yang kita bangun. Keutamaan sama keburukan, dua-duanya itu hasil dari pilihan dan tindakan kita yang diulang-ulang. Wah, kita jadi kayak arsitek karakter kita sendiri dong ya. Kurang lebih gitu, bisa dibilang gitu. Makanya kita bertanggung jawab. Nah, Aristoteles terus ngasih contoh-contoh keutamaan yang spesifik. Misalnya, keberanian, Andrea. Iya, keberanian tadi. Intinya kan jalan tengah soal rasa takut sama percaya diri. Tapi penting nih, terutama demi tujuan yang mulia. Misalnya bela negara gitu. Dia bedain nih sama keberanian yang semu, kayak karena takut hukuman atau cuma karena pengalaman aja. Oke, terus ada lagi. Ada pengendalian diri, soprozine. Ini jalan tengah soal kesenangan jasmani, terutama sentuhan sama rasa. Keinginan kita harus moderat, sesuai akal gitu. Dia juga bahas soal uang ya, kayak kedermawanan, ngasih dengan cara yang benar, sama kemegahan, pengeluaran besar yang pantas gitu. Dan tentu aja, keadilan di buku 5. Nah ini kayaknya rumit banget nih. Intinya gimana sih konsep keadilan dia? Keadilan ini emang kompleks sih. Secara umum bisa berarti patuh sama hukum. Itu keadilan universal. Tapi secara spesifik artinya itu kesetaraan atau kewajaran. Fairness. Oke, fairness. Nah, keadilan spesifik ini dibagi dua lagi. Ada distributif, ini soal bagi-bagi kehormatan atau kekayaan sesuai jasa atau kontribusi. Pakai proporsi geometris, siapa yang jasanya lebih ya dapat lebih. Sesuai kontribusi ya. Iya. Terus ada korektif. Ini buat benerin ketidakadilan dalam transaksi. Balikin kesetaraan. Pakai proporsi aritmetis. Nggak peduli status, kerugian harus diganti. Nah, uang itu, kata dia, muncul buat gampangin pertukaran yang adil secara proporsional ini. Wah, detail juga ya pembagiannya. Oke deh. Jadi keutamaan moral itu butuh latihan, nemuin jalan tengah. Tapi tadi kan disebut juga ada keutamaan intelektual di buku V. Ini perannya gimana? Katanya tadi, keutamaan moral perlu dipandu akal yang benar. Betul sekali. Akal itu pemandunya. Aristoteles bagi bagian rasional jiwa kita jadi dua. Yang mikirin hal abadi atau pasti, itu ilmiah. Sama yang mikirin hal berubah atau kontingen, itu kalkulatif atau pertimbangan. Oke, ada dua ya. Ada beberapa keutamaan intelektual, tapi dua yang paling penting banget buat etika, itu pronesis, kearifan praktis, sama sophia, kebijaksanaan teoretis. Pronesis, ini kayaknya kunci buat kehidupan sehari-hari banget ya kedengarannya. Kunci banget. Pronesis itu kemampuan nalar dengan baik soal gimana cara mencapai hidup yang baik secara keseluruhan.
Ini soal milih sarana yang pas dalam situasi nyata, situasi konkret. Nggak gampang dong ya? Makanya butuh pengalaman. Itu kenapa anak muda, kata Aristoteles, belum bisa punya pronesis ini. Dan, nah ini yang paling penting nih, pronesis itu nggak bisa dipisahin dari keutamaan moral. Oh iya, gimana tuh? Anda nggak bisa jadi bijaksana secara praktis kalau Anda bukan orang baik. Sebaliknya, Anda nggak bisa jadi benar-benar baik tanpa pronesis buat tahu apa yang mesti dilakuin di situasi tertentu. Jadi, ini bukan sekedar pinter atau cerdik aja, tapi cerdik buat tujuan yang baik. Wow, jadi kebaikan moral sama kebijaksanaan praktis itu gandengannya erat banget ya? Nggak bisa pisah. Terus kalau Sofia tadi? Nah, Sofia itu keutamaan intelektual yang paling tinggi. Ini gabungan pemahaman intuitif soal prinsip-prinsip pertama, nous namanya, sama pengetahuan demonstratif, epistema, soal hal-hal tertinggi dan abadi. Aktivitasnya itu kontemplasi, teoria, merenungkan kebenaran. Kontemplasi ya? Ya, buat Aristoteles, ini aktivitas paling membahagiakan. Paling mirip sama aktivitas ilahi katanya. Tapi nih, sebelum kita sampai ke puncak kebahagiaan itu, ada masalah yang kayaknya sering banget kita alamin deh. Dibahas di buku Fichte. Tahu yang benar, tapi malah ngelakuin yang salah. Fenomena akrasia itu kelemahan tekad. Gimana Aristoteles jelasinnya? Ini manusiawi banget soalnya. Manusiawi banget iya. Beda sama Sokrates yang bilang itu murni karena nggak tahu aja. Aristoteles ngakuin adanya konflik internal ini. Orang yang akratik, yang lemah tekad itu, dia tahu loh prinsip umumnya. Misalnya, makanan manis berlebihan itu nggak bagus. Tahu dia. Tapi, pas dihadapin sama godaan spesifik, misalnya, wah kue ini kelihatan enak banget, pengetahuannya soal prinsip umum itu jadi kayak nggak aktif atau ketiduran gitu, dikalahin sama nafsu sesaat. Kayak lagi ngeblank gitu ya. Mirip orang mabuk lah. Dia bisa aja ngoceh teori, tapi nggak benar-benar paham pas saat itu. Jadinya, dia bertindak melawan pilihannya yang sebenarnya lebih baik. Terus bedanya apa sama orang yang emang udah berkarakter buruk? Yang vicious itu. Nah, ini beda krusial. Orang yang karakternya buruk itu, dia memilih yang buruk secara sadar. Dia anggap itu baik atau menyenangkan, dan dia nggak nyesel. Oh, nggak ada penyesalan ya? Nggak ada. Sementara orang yang lemah tekad, dia masih punya prinsip yang benar. Dia bertindak melawan pilihannya, dan biasanya merasa menyesal setelahnya. Ada rasa bersalah gitu ya? Iya. Makanya kata Aristoteles, orang lemah tekad itu masih bisa disembuhin, masih ada harapan. Sementara orang yang karakternya udah buruk, wah itu lebih susah. Nah, lawan dari lemah tekad itu enkrateia, kekuatan tekad, mampu nahan nafsu buruk demi ngikutin akal. Oke. Terus pembahasannya pindah nih ke filia atau persahabatan. Di buku 8 sama X, sampai 2 buku penuh loh. Kenapa sih persahabatan ini penting banget buat dia? Ya, karena bagi Aristoteles manusia itu kan zon politikon, makhluk sosial. Persahabatan itu bukan cuma tambahan yang bikin senang aja, tapi esensial. Penting banget buat eudaimonia. Esensial ya? Dia bahkan bilang, gak ada orang yang mau hidup tanpa teman, meskipun dia punya segalanya. Persahabatan ini dianggap semacam keutamaan, atau paling nggak terkait erat banget sama keutamaan. Dia bedain 3 jenis persahabatan kan, berdasarkan motifnya. Karena manfaat, karena kesenangan, sama karena kebaikan. 2 yang pertama itu kayaknya kurang awet ya. Betul banget. Persahabatan karena manfaat, misalnya kayak rekan bisnis, atau karena kesenangan kayak teman main bareng, itu cenderung ya putus aja gitu, kalau manfaat atau kesenangannya udah hilang. Gampang bubar ya. Ya. Nah, yang paling tinggi dan paling stabil itu persahabatan karena kebaikan, virtue friendship. Ini terjadinya antara orang-orang baik yang saling kagum dan cinta sama karakter baik masing-masing. Jadi dasarnya karakter ya. Iya, mereka saling pengen kebaikan buat temennya, ya demi temennya itu sendiri. Bukan karena ada maunya. Ini langka sih. Butuh waktu, butuh keintiman, butuh kesetaraan dalam kebaikan juga. Tapi persahabatan sejati kayak gini itu juga mencakup manfaat dan kesenangan kok. Jadi paket lengkap lah. Wah, oke. Dia juga bahas soal cinta diri, self-love. Biasanya kan kita anggap ini egois ya. Tapi Aristoteles punya pandangan lain. Iya, dia bedain nih. Ada cinta diri yang tercela, yang ngejar harta atau nafsu aja. Tapi ada juga cinta diri yang mulia. Itu artinya mencintai bagian terbaik dari diri kita, yaitu akal kita. Dan berusaha ngembangin keutamaan dalam diri. Orang baik itu, ya pecinta diri dalam arti yang mulia ini,
Dan dia juga bilang, orang bahagia pun tetap butuh temen kok. Buat apa? Buat berbagi, buat refleksi bareng, buat ngelakuin kebaikan bareng-bareng. Oke, jadi cinta diri yang baik itu justru penting ya. Nah, akhirnya nih di buku X dia balik lagi ke puncak kebahagiaan. Tadi udah disinggung dikit, bukan hiburan ya pastinya, tapi Mhm. Tapi kehidupan kontemplatif, bios theoretikos, aktivitas merenungkan kebenaran-kebenaran tertinggi pakai akal kita, nous. kontemplasi lagi. Iya, ini dianggap puncak eudaimonia. Kenapa? Karena objeknya paling mulia, aktivitasnya paling mandiri, paling bisa terus-menerus dilakuin, paling menyenangkan secara intrinsik, dan paling mirip sama aktivitas ilahi. Tapi kehidupan aktif dengan keutamaan moral di masyarakat itu juga kebahagiaan kan? Nggak salah kan? Nggak salah kok. Itu kebahagiaan tingkat kedua. Penting banget. Dan sesuai sama kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Tapi, yaitu, lebih butuh sarana eksternal dan kurang murni lah dibanding kontemplasi. Jadi ada tingkatannya gitu ya. Lalu gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Apakah cukup nih dengerin pembahasan kita ini? Haha, sayangnya sih nggak cukup ya. Aristoteles tuh realistis banget di akhir bukunya. Pengetahuan aja, teori aja nggak cukup. Yang paling penting itu pembiasaan dari kecil. Kebiasaan lagi ya. Kebiasaan, pendidikan karakter, terus adanya hukum sama tatanan politik yang baik. Ini penting buat dorong warga negara biar hidupnya berkeutamaan. Nah, ini jembatannya ke karya dia selanjutnya, politik. Etika individu sama politik komunitas itu nggak bisa dipisahin buat dia. Bang, yang dipandu akal, dibentuk kebiasaan, disempurnain dalam komunitas dan puncaknya kontemplasi. Wah, luar biasa sih cakupannya. Luar biasa memang. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada beberapa hal yang bisa Anda renungkan sendiri. Pertama, gimana Anda bisa nerapin ide jalan tengah Aristoteles ini? Mencari keseimbangan antara ekstrim gitu, dalam tantangan spesifik di hidup Anda sekarang. Menarik. Terus, apakah gagasan bahwa karakter itu kayak otot ya? Yang perlu dilatih terus lewat tindakan nyata, bukan cuma niat baik aja. Apakah itu relevan buat Anda? Latihan terus ya. Dan berakhir nih, di dunia kita yang sering banget nuntut aksi, interaksi sosial, terus-menerus, gimana Anda melihat nilai dari kehidupan kontemplatif yang lebih tenang itu? Di mana sih Anda nemuin puncak eudaimonia Anda sendiri? Mungkin beda-beda ya tiap orang.